Sang Yang Adi Budaya, Nama Budaya. Kami dari kelompok Cetia Manggala Utama akan mempresentasikan proyek yang telah kami lakukan, yaitu edukasi masyarakat melalui video pendek dengan tema moderasi beragama mengenai Pancasila Buddhis. Selanjutnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Christian Oktariadi dengan NPM 2431097. Nama saya Firman, NPM saya 2431215. Perkenalkan, nama saya Evelyn dengan NPM 2441043. Perkenalkan, nama saya Hansan, NPM saya 2441017. Perkenalkan, nama saya Johnson, NPM saya 2441017. Nama saya Joanne dengan NPM 2442034. Perkenalkan, nama saya Jonathan dengan NPM 2431093. Perkenalkan, nama saya Kelvin dengan NPM 2441159. Perkenalkan, nama saya Firman dengan NPM 2432063. Perkenalkan, nama saya Richard Wiseli dengan NPM 2431086. Oke, kita masuk ke topik. Kita akan membahas 5 bab, yaitu yang pertama adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang tujuan pelaksanaan. Selanjutnya adalah bab 2, metode pelaksanaan, dari sisi lokasi dan partisipan kegiatan, bahan dan alat, dan metode pengumpulan data. Selanjutnya adalah bab 3, yang berisi biaya dan jadwal kegiatan, seperti anggaran, jadwal kegiatan, dan selanjutnya adalah bab 4, pelaksanaan kegiatan. Ini berisi proses pelaksanaan kegiatan, hasil pelaksanaan kegiatan, dampak pelaksanaan kegiatan. Yang terakhir adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Selanjutnya masuk ke bab 1. Nama saya Valin Stefani. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode pengumpulan data. Yang pertama itu bisa melalui observasi. Jadi pengumpulan data melalui pengamatan langsung di lokasi pembuatan video pendek untuk menentukan proyek tersebut. Lalu yang kedua itu melalui wawancara, mengumpulkan informasi dengan wawancara langsung kepada pembimbing dan juga pihak terkait untuk memperluas pengetahuan. Dan yang terakhir itu studi literatur, mencari data dari berbagai sumber seperti jurnal, internet, dan juga karya-karya ilmiah untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan. Oke semuanya, jadi latar belakang daripada proyek yang kami buat ini yang pertama ada vihara. Vihara kita tahu bahwasanya adalah tempat umat Buddha untuk melakukan ibadah, untuk belajar dhamma, melalui meditasi, doa, dan juga ceramah. Kemudian kegiatan di vihara juga dapat membangun kebersamaan antar umat beragama. Contohnya dalam melakukan perayaan Waisak, Katina, berdana kepada Sangha. Kemudian yang kedua ada Pancasila Buddhis. Panca itu artinya 5. Yang berarti Pancasila 5 sila dari agama Buddha. Yang pertama ada tidak membunuh, tidak mencuri. Yang ketiga ada tidak berbuat asusila. Yang keempat tidak berbohong. Yang terakhir tidak mengonsumsi minuman yang memabukkan. Kemudian edukasi Pancasila Buddhis bertujuan agar umat ataupun anak-anak di era sekarang ini dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga ada media sosial dan video pendek. Kita tahu bahwasanya di era digital ini penting untuk menggunakan media sosial sebagai alat untuk menyebarkan ataupun mengajarkan ajaran agama Buddha. Nah, hal tersebut karena memudahkan penyampaian. Karena kita tahu bahwa anak-anak sekarang yang mana sih yang tidak menggunakan gadget. Jadi penyampaian menggunakan media sosial merupakan alat yang sangat efektif. Gitu. Kemudian ada tujuan pelaksanaan. Yang pertama itu meningkatkan pemahaman dan penerapan moderasi beragama dalam masyarakat dengan memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan yang mengedepankan keseimbangan, kebajikan, dan kedamaian berdasarkan Pancasila Buddhis serta mendorong kerukunan antar umat beragama. Yang kedua, mencegah radikalisme dan intoleransi melalui penyebaran informasi yang mengutarakan sikap saling menghormati dan keselarasan antar umat beragama dengan fokus pada pendidikan generasi muda tentang relevasi moderasi beragama dalam konteks kehidupan masa kini. Kemudian poin nomor 2. Kemudian lokasi kegiatan edukasi masyarakat melalui video pendek dengan tema moderasi beragama mengenai Pancasila Buddhis berlangsung di Cetia Manggala Utama yang berlokasi di Ruko Permata Hijau, Blok A 10 sampai 12, Batu Haji, Kota Batam. Lalu ada bahan dan alat. Bahan terdiri 3, yaitu 1. Dhamma mengenai Pancasila Buddhis, 2. Naskah atau alur cerita dan dialog. Ketiga, rekaman atau voice over. Lalu ada alat terdiri 3,
Yang pertama, Bakti Sala berupa tempat perekaman video pendek. Yang kedua, ada handphone, tripod, koneksi internet, software editing video. Ketiga, ada meja, kursi, 5 kaleng miras buatan, motor, dompet, buku, dan pena. Kemudian berikutnya, anggaran. Anggaran kami pada kegiatan edukasi masyarakat melalui video pendek dengan tema moderasi beragama mengenai Pancasila Buddhis. Di sini kami tidak mengeluarkan biaya sedikit pun. Kemudian berikutnya ada jadwal pelaksanaan kegiatan. Di sini ada 4 tahapan, di mana tahap pertama itu dilaksanakan pada 6 Oktober 2024, yaitu penyusunan proposal. Di sini kami sudah mulai menyusun proposal kami mengenai kegiatan yang kami lakukan, yaitu mengenai pengambilan video moderasi beragama. Di sini kami sudah mulai mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk penyusunan proposal. Kemudian yang kedua, untuk tanggal 6, 13, dan 20 Oktober 2024, kami sudah melaksanakan proses pengambilan video. Jadi dalam total 3 minggu ini kami sudah mulai melakukan perekaman. Dan kemudian untuk tahapan ketiga, kami sudah melakukan proses editing video, yaitu dimulai sejak tanggal 27 Oktober 2024. Di mana semua proses pengambilan video sudah selesai dan kami mulai melakukan proses editing video. Kemudian tahapan terakhir yaitu tanggal 7 November 2024, kami sudah memposting hasil dari video yang sudah diedit dan diolah. Di mana salah satu peserta memposting video moderasi beragama di media sosial. Selanjutnya kita masuk ke bab 4. Berikut adalah bab 4 yang menjelaskan tentang proses pelaksanaan kegiatan. Yang pertama itu perencanaan dan persiapan membuat konsep video, menyusun naskah dan menyiapkan properti yang dibutuhkan. Yang kedua ada pengambilan video, melakukan pengambilan video sesuai dengan naskah yang telah disusun oleh tim. Diikuti dengan sesi foto bersama oleh peserta. Yang ketiga, proses editing dan penyebaran. Melakukan editing video kemudian memposting hasil di YouTube dan media sosial untuk edukasi masyarakat. Jadi selanjutnya ada hasil pelaksanaan kegiatan. Dari hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah video edukasi yang disebarkan melalui media sosial dengan harapan agar masyarakat dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila Buddhis yang relevan dalam kehidupan masa kini, serta membantu umat Buddha lebih memahami ajaran Sang Buddha. Yang selanjutnya ada dampak pelaksanaan kegiatan. Jadi di dalam sini ada terbagi menjadi 3, yaitu memahami Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam materi ini dia membantu umat Buddha memahami penerapan nilai-nilai Pancasila yang selaras dengan ajaran Buddha sebagai dasar kehidupan berbangsa. Dan yang kedua, penyebaran ajaran Buddha yang positif. Jadi dalam sini kita menyampaikan ajaran Buddha secara efektif melalui video pendek yang mudah diakses. Dan yang ketiga, memperkuat toleransi antar umat beragama. Jadi di sini kita meningkatkan toleransi dan penghargaan terhadap keragaman antar umat beragama. Oke, selanjutnya bab 5 adalah kesimpulan. Dapat kita simpulkan bahwa media sosial jika dimanfaatkan dengan bijak dapat menjadi sarana efektif untuk menyebarkan nilai-nilai positif, termasuk dalam mengedukasi masyarakat tentang Pancasila Buddhis. Melalui video pendek yang diadakan di Cetia Manggala Utama, Batam, generasi muda umat Buddha dapat lebih memahami penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Video edukasi ini juga mengedepankan nilai-nilai modernisasi, kedamaian, kebijaksanaan, dan toleransi yang berperan dalam mencegah radikalisme dan intoleransi, serta membantu menciptakan pandangan harmonis dalam interaksi sosial. Oke, selanjutnya di sini ada saran. Saran yang pertama adalah peningkatan kualitas. Jadi kita perlu meningkatkan desain grafis, animasi, dan konsep cerita agar video edukasi lebih menarik dan relevan bagi generasi anak muda. Yang kedua ada evaluasi dan umpan balik dari penonton. Jadi menyediakan ruangan untuk menerima umpan balik dari penonton melalui komentar atau survei dari online agar konten video dapat terus diperbaiki. Yang terakhir ada pengembangan program berkelanjutan, mengadakan kegiatan serupa secara berkala dengan tema edukatif yang lainnya.
Oke teman-teman semuanya, sudah berakhir video presentasi yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih.